Ada satu ruang sunyi dalam lintasan sejarah manusia, sebuah kehampaan yang begitu dalam, begitu memancing penasaran, sehingga telah melahirkan beribu tafsir, perdebatan tanpa ujung, dan tirai rahasia selama ribuan tahun. 18 tahun yang hilang, sebuah kekosongan di antara baris-baris kitab suci, sebuah hening yang aneh di tempat di mana seharusnya kisah kehidupan membentang. Mulai dari usianya 12 hingga genap 30 tahun, kehidupan Yesus Kristus raib dari naskah-naskah kudus. Tak satu pun Injil menyinggung masa itu. Tiada catatan sejarah yang mengungkapnya. Tiada penjelasan resmi. Seolah-olah perjalanan hidupnya dalam rentang itu digelapkan, dipulas ulang, atau sengaja dikuburkan dalam bayang-bayang. Tapi untuk tujuan apa? Apa yang terjadi dalam rentang waktu yang hilang itu? Apakah ia tetap tersembunyi di Nazaret, mematangkan dirinya secara diam-diam untuk misi agung? Ataukah ia mengembara jauh, diutus oleh takdir ke negeri-negeri yang tak dikenal, demi sebuah transformasi yang akhirnya melahirkan Sang Kristus? Ada suara-suara samar, lintasan tentang kuil tua, negeri jauh di timur, warisan ajaran rahasia yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Sebagian kalangan percaya bahwa Yesus bertolak ke Mesir, menelusuri lorong-lorong kebijaksanaan para Firaun, dan menerima pengetahuan mistik kaum Hermetik yang dijaga dalam keheningan. Yang lain mengisahkan petualangannya ke India dan Tibet, di mana naskah-naskah tua di timur berbicara tentang seorang guru barat yang menguasai rahasia kesadaran tertinggi. Ada pula yang membayangkan ia meniti jalur kuno para druid, menimba kebijaksanaan kaum Celtic yang mampu menembus tabir dunia kasat mata. Jika benar cerita-cerita ini, mengapa harus disembunyikan dari mata sejarah? Dalam perjalanan kita kali ini, mari kita telusuri serpihan-serpihan jejak, selami makna esoteris dari era yang hilang ini, dan telaah ajaran terlarang yang mungkin menempa salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kisah umat manusia. Teruslah di sini bersama saya, sebab apa yang akan kita bongkar bisa mengguncang fondasi keyakinan yang selama ini kau yakini. Selama beratus tahun, para pemikir, spiritualis, dan mereka yang haus pada kebenaran tak kasat mata telah mempertanyakan hal yang sama. Jika Yesus tak menetap di Nazaret dalam kurun misterius itu, di mana langkahnya berpijak? Mungkin jawabannya tak mengendap di satu negeri, melainkan tersebar di banyak peradaban. Jejak perjalanannya berserakan dalam legenda kuno, teks yang nyaris terlupakan, dan tradisi lisan yang bertahan kendati gelombang sejarah berusaha menghapusnya. Bagaimana bila metamorfosis Yesus dari bocah kecil menjadi Sang Kristus bukan sekadar berkat wahyu, melainkan hasil tempaan inisiasi spiritual, perjalanan pembelajaran, pelatihan batin, dan penguasaan diri yang perlahan mempersiapkan dirinya mengemban tugas tertinggi. Mari kita coba mengikuti kemungkinan jalur perjalanan Yesus, dimulai dari dataran di mana pusaka hikmah manusia kuno berakar sedalam-dalamnya. Satu kisah yang paling menggoda imajinasi tentang masa-masa yang hilang ini adalah legenda tentang Saint Isa, sebutan yang diyakini merupakan bentuk lain dari Yesus. Cerita ini tercatat dalam warisan Buddhis dan Hindu di India, Nepal, serta Tibet. Di biara Hemis, Ladakh, tersembunyi jauh di punggungan Himalaya, ditemukan dokumen kuno pada penghujung abad ke-19. Naskah itu bercerita tentang seorang guru asing dari barat yang mengembara ke wilayah tersebut, belajar Weda dan kitab suci Buddha. Sang bijak, Isa, disebut-sebut menentang sistem kasta keras di India, membela kaum terlupakan, dan mengajarkan kasih, nilai-nilai yang identik dengan tafsir ajaran Yesus di Timur Tengah. Sumber-sumber Buddhis bahkan melukiskan Isa menghabiskan bertahun-tahun di Tibet, berlatih bersama para lama besar, menyelami kesadaran tinggi, misteri karma, hingga jalan pencerahan sejati. Mungkinkah Yesus dalam masa-masa pembentukan dirinya
menyerap kebijaksanaan terdalam dari timur, kesatuan, siklus kelahiran kembali, dan ilusi realitas materi, lalu kembali ke barat membawa pemahaman baru. Pandangan ini bukan muncul tanpa akar. Filsuf Rusia ternama, Nicholas Roerich, yang menjelajah Himalaya secara mendalam, mencatat tentang gulungan Tibet yang mengisahkan seorang suci dari barat yang menyingkap hukum tertinggi alam semesta. Namun jika benar Yesus pernah belajar dalam pelukan tradisi India dan Tibet, kenapa pengetahuan ini justru ditiadakan? Sebab kabar tersebut akan menggoyang tatanan doktrin Kristen yang mapan. Jika Yesus bukanlah sosok sempurna sejak lahir, tetapi menempuh perjalanan belajar dan bertumbuh seperti para avatar terdahulu, maka monopoli spiritual institusi resmi mulai digerogoti. Keyakinan bahwa Yesus mendalami warisan spiritual di India, di tengah para guru yang mengenalkan reinkarnasi, karma, dan jejaring keesaan, secara langsung menggugat dogma bahwa keselamatan hanya bermuara pada satu jalan. Namun, India dan Tibet hanyalah sebagian kecil kemungkinan perjalanannya. Teori lain yang tak kalah kuat mempercayai Yesus merantau ke Mesir, di mana sekolah misteri kuno menyembunyikan pengetahuan terdalam, dibawa lintas zaman dari Atlantis kepada para Firaun. Petunjuknya bukan sekadar karangan liar. Injil sendiri menaburkan isyarat halus akan keterkaitan ini. Dalam Injil Matius, Yesus dikisahkan melarikan diri ke Mesir bersama keluarganya guna menghindari murka Raja Herodes yang menumpas seluruh bayi lelaki. Jika benar mereka mencari perlindungan di sana, mungkinkah Yesus suatu hari kembali dan menimba ilmu di kompleks kuil tua Mesir? Sekolah misteri Mesir hanya membuka pintu rahasia mereka kepada jiwa-jiwa paling setia yang siap diberkahi rahasia kebangkitan, kesadaran tertinggi, dan alkimia jiwa. Pythagoras, Plato, bahkan Musa dikatakan pernah menimba ilmu di sana. Naskah Hermetik, warisan Hermes Trismegistus yang terjaga dalam Corpus Hermeticum, menyingkap jalan menuju transmutasi, proses manusia meraih kemanunggalan dengan Sang Ilahi. Keajaiban-keajaiban yang kemudian mewarnai hidup Yesus, menyembuhkan, membangkitkan, menaklukkan hukum alam, selaras dengan doktrin para inisiat Mesir. Dalam dunia seni rupa Kristen purba, penggambaran Kristus bahkan sangat serupa dengan sosok Osiris, dewa kebangkitan Mesir. Apakah ini sekadar kemiripan acak atau jejak keterhubungan tersembunyi? Mungkinkah Yesus melintasi lorong piramida, menyibak misteri energi, penyembuhan, dan transformasi batin manusia, demi pulang ke Yudea membawa ajaran agung yang harus disembunyikan dari publik? Jika Yesus menimba ilmu di negeri-negeri suci itu, pulangannya bukan hanya membawa pengetahuan, tetapi meletakkan pondasi revolusi. Revolusi yang merobohkan sekat antara insani dan ilahi. Revolusi yang menegaskan kerajaan surga tidak berada di tempat jauh, melainkan bersemayam dalam sanubari manusia. Sebuah revolusi yang pada akhirnya justru menuntunnya ke gerbang pengorbanan tertinggi. Para penguasa dan pemuka agama gentar terhadap kebenaran ini. Sebab bila setiap manusia mampu menemukan keilahian dalam dirinya, tak ada lagi kebutuhan terhadap tata kelola luar, otoritas rohani, atau tatanan eksklusif. Begitulah, tahun-tahun hilang itu terkubur, dihapus dari kitab suci, disingkirkan dari pengetahuan umum, dan dialihkan dari mata pencari hakikat sejati. Namun, bagaimana bila kebijaksanaan ini masih tersedia dan bisa diakses kembali? Bagaimana jika kita mampu menelusuri jejak transformasi yang mengantar Yesus menjadi Sang Kristus? Kali ini, mari kita lanjutkan penjelajahan ke titik ujung petualangannya. Ke tanah-tanah misterius, penyimpan fragmen terakhir rahasia agung ini, dan kunci perubahan yang mungkin ia bawa pulang. Kunci yang sanggup mengubah segalanya. Jika sekian tahun misterius itu benar dihabiskan Yesus menjelajah India, Tibet, dan Mesir, menyerap warisan para leluhur, apakah masih ada satu misteri lagi yang harus dipecahkan
sebelum ia siap mengemban misinya. Beberapa percaya perjalanannya belum berakhir di timur atau Mesir. Ia bisa jadi berani melangkah lebih jauh, menuju tanah para Druid, penyair Celtic di barat, atau bahkan sudut dunia tempat pengetahuan kuno dijaga jauh sebelum sejarah lahir. Salah satu gagasan yang kerap terabaikan menyebutkan bahwa Yesus pernah singgah di Britania, negeri di mana para Druid dikenal sebagai penjaga ajaran purba. Kaum Druid adalah pengatur kekuatan alam, pembaca bintang, dan penggenggam misteri energi, serta kesadaran. Mereka mempraktikkan seni penyembuhan, ramalan, dan inisiasi rahasia, meyakini bahwa manusia mampu menembus batas materi dan menjelajahi lapisan jiwa tertinggi. Kearifan mereka, sebagaimana para imam hermetik dan mistikus timur, senada dengan apa yang kemudian diwartakan Yesus. Beberapa kisah kuno mengisahkan Yesus menyeberang ke Britania, ditemani Yusuf dari Arimatea, saudagar kaya yang memiliki ikatan erat dengan para Druid. Legends menyebutnya pernah mengunjungi Glastonbury, tanah suci termasyhur, Pulau Avalon, di mana ia berjalan di antara batu-batu megalitik dan altar tua yang bahkan lebih tua daripada piramida. Mengapa penting para Druid, juga hermetik dan mistikus timur, memeluk keyakinan akan transformasi, bahwa manusia melampaui batas-batasnya melalui ritual dan inisiasi mendalam? Jika benar Yesus pernah tinggal bersama mereka, mungkin waktu itu menyempurnakan tempaan dirinya dalam misteri energi, kebijaksanaan alam, dan siklus sakral kelahiran hingga kematian. Sayang, zaman berubah. Penaklukan Romawi memupus para Druid. Warisan mereka dilenyapkan, hanya sisa gaung bisikan yang bertahan. Dimanapun tahun-tahun yang hilang itu dijalani, India, Tibet, Mesir, atau Barat, satu hal pasti, ia kembali dalam keadaan yang sepenuhnya berbeda. Lelaki yang melangkah keluar dari lengang 18 tahun, bukan sekadar anak tukang kayu dari Nazaret. Ia telah berubah, menjadi guru yang menembus batas maya dunia, memahami hakikat keberadaan abadi. Saat kemunculannya, khutbah dan pengajarannya pun menentang pola agama zamannya. Ia tak lagi bicara soal ritual eksternal, melainkan transformasi jiwa. Ia tak menunjuk ke tempat suci, tetapi mengingatkan bahwa kerajaan Tuhan bersemayam di dalam. Ia tak mengajarkan perpecahan, tetapi merangkul kesatuan segala kehidupan. Ini bukan suara manusia biasa. Ini adalah pesan dari seseorang yang sudah menembus tirai realitas terakhir. Namun, mungkinkah ajaran murninya terlalu menakutkan bagi dunia? Jika kisah tahun-tahun tersembunyi itu benar, jika ia benar-benar menempuh perjalanan lintas benua dan menyerap ilmu dari tradisi paling rahasia, mengapa kisah itu dilenyapkan dari kitab suci? Sebab mengakui hal itu berarti menerima 3 kenyataan mendalam, bahwa Yesus adalah seorang penjelajah dan pelajar agung, bukan satu-satunya sosok dengan hak eksklusif atas kodrat ilahi, bahwa pencerahan dan kebijaksanaan adalah harta bersama kemanusiaan, hadir pada setiap tradisi tua, dan bahwa inti ketuhanan adalah fajar yang terbit dalam jiwa tiap insan, bukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga keagamaan manapun. Pengetahuan semacam ini akan meruntuhkan tembok pengendalian spiritual, akan menggugurkan dogma lama yang berkata bahwa keselamatan hanya bisa dicapai lewat institusi tertentu, akan membebaskan individu untuk melihat bahwa pencerahan sejati adalah hak sejati bagi semua pihak yang sungguh mencari. Karenanya, tahun-tahun yang hilang itu dibungkam, disembunyikan, dihapus dari ingatan kolektif, tetapi kebenaran tak pernah benar-benar punah. Dalam baris-baris manuskrip kuno, dinding kuil yang tersisa, dan bisikan legenda yang menolak dibunuh oleh waktu, jejak-jejak Yesus tetap bisa dilacak. Kita masih bisa menapak tilas jalan sunyi yang mengubah seorang manusia menjadi Kristus. Dan jika kita memahami jejak itu, mungkin kitalah yang berikutnya dapat mengikutinya.
Lalu, mesti bagaimana kita hidup dengan pengertian ini? Bagaimana menanamkan benih kebenaran yang tersembunyi dalam pencarian batin kehidupan kita sendiri? Mari kita dalami bagaimana kebijaksanaan dari ajaran Yesus yang hilang bisa menyalakan kesadaran kita, sama seperti Ia menyalakan fajar di dalam dirinya. Jika fase misterius dalam hidup Yesus adalah kurun waktu transfigurasi jiwa, maka kisah ini bukan sekadar teka-teki sejarah, melainkan peta bagi evolusi kita sendiri. Pertanyaan utama kini bukanlah pada kemana Ia menapak atau apa yang Ia pelajari, melainkan bagaimana kita sendiri dapat menempuh perjalanan transformasi yang serupa dalam kehidupan yang fana ini. Karena jika Yesus menjajaki jalan inisiasi, jejak itu masih terbuka lebar hingga detik ini. Dan jika Ia menjemput kesadaran ilahi, maka mimpi yang sama mungkin panggilan untuk kita juga. Mari kita singkap wujud praktis kebijaksanaan tersembunyi itu. Latihan yang bisa menumbuhkan kekuatan yang sama di dalam diri setiap pencari. Salah satu pesan revolusioner Yesus adalah bahwa surga bukan berada di luar, melainkan di dalam hati kita. Ini bukan sekedar perumpamaan, melainkan hukum batin kawakan. Seluruh jalan agung, para biksu Tibet, para inisiat Mesir, hingga guru suci dari segala zaman, mengajarkan prinsip sakral yang sama. Ketuhanan bertempat tinggal dalam diri. Tempat suci sejati ada di relung jiwa. Sang pencari harus menoleh ke dalam untuk menjumpai cahaya hakiki. Inilah sebab meditasi hening dan olah batin menjadi nadi tiap warisan hikmah tua. Praktik, melihat ke dalam. Temukan ruang tenang, pejamkan mata, tarik napas dalam, dan pusatkan batin ke kedalaman diri. Bukan bertanya lewat kata, tapi lewat kesadaran murni. Siapakah aku di balik segala topeng ini? Rasakan ruang hening yang muncul. Itulah pintu menuju pengalaman ketuhanan. Mungkin benakmu berontak, egomu memunculkan hiruk-pikuk. Namun jika kau bertahan, suara jiwa sejati akhirnya akan berbisik. Suara sama yang membimbing para guru agung segala zaman. Jika Yesus sungguh menimba ilmu di India, Tibet, dan Mesir, maka Ia tahu sehalus lembutnya warisan para leluhur. Napas adalah jembatan penghubung antara fisik dan jiwa. Napas adalah kunci mengolah energi dan kesadaran. Bahkan dalam tradisi Ibrani dan Yunani, kata ruach dan pneuma berarti nyawa sekaligus roh. Napas sebagai vitalitas batin. Jika dilakukan sungguh-sungguh, pernapasan berkesadaran menjelma alat aktivasi batin ilahi. Praktik, napas kesadaran Kristus. Latihan ini terinspirasi pranayama dari India, pengolahan Qi di Tiongkok, dan teknik pernapasan suci para inisiat Mesir. Duduk tegak nyaman, pejamkan mata. Tarik napas perlahan hingga hitungan 4. Bayangkan energi suci mengalir masuk. Tahan selama 4 detik, rasakan getaran hidup di setiap sel. Hembuskan perlahan-lahan selama 6 detik, lepaskan segala beban. Lakukan 10 siklus, dan dengan ketekunan, kau akan merasakan kesadaran kian jernih, perasaan dipenuhi ketentraman, energi tersembunyi perlahan bangkit di dalam. Salah satu rahasia terdalam yang dijaga di sekolah-sekolah misteri, baik di barat, timur maupun negeri druid adalah kata-kata adalah getaran. Getaran menata ciptaan. Itulah sebabnya kata-kata Yesus berpijar penuh daya. Kalimatnya menyembuhkan, membebaskan, menghidupkan jiwa. Begitu pula mantra kuno, nama-nama agung dan afirmasi suci dipakai para inisiat demi menyelaraskan diri dengan dunia spiritual lebih tinggi. Ucapkan afirmasi dengan penuh keyakinan. Aku bersatu dengan sumber hidup ilahi. Aku adalah penjaga kebenaran dan cahaya. Aku membentuk duniaku dengan kesadaran penuh. Rasakan energi yang mengalir di balik ucapan itu. Hidupkan keyakinan seolah telah nyata. Ulangi setiap hari sebagai latihan batin yang membangun realitas baru.
Semakin kata-katamu terpadu dengan niat suci, semakin seluruh dunia tunduk pada irama batinmu. Seluruh guru besar, Buddha, Yesus, para bijak dan mistikus segala masa memahami satu hukum tak terbantahkan. Jalan menuju pencerahan adalah pengabdian yang tulus. Yesus tak menyimpan kebijaksanaannya untuk dirinya sendiri. Ia tak menimbunnya sebagai sumber kekuatan pribadi. Ia justru menghadiahkan setiap tetes hikmah demi menuntun mereka yang tersesat, patah, atau merindukan jalan pulang. Inilah alkimia sejati jiwa, transformasi melalui cinta yang dipraktikkan. Mengangkat dirimu melalui mengangkat jiwa lain. Praktik. Memberi dengan kesadaran, tanyakan pada dirimu, siapakah yang bisa kau bantu hari ini? Lakukan satu tindakan kebaikan, sekecil apapun, tanpa menuntut balasan. Perhatikan perubahan halus pada energimu. Semakin besar tanganmu memberi dari kesadaran ilahi, semakin banyak pula keajaiban yang akan kau alami. Tahun-tahun Yesus yang tersembunyi bukanlah lubang kosong dalam sejarah. Mereka adalah jalan sunyi, jalan pencarian, pembelajaran, lilin transformasi, dan akhirnya jalan kebangkitan jiwa. Pesan sesungguhnya dari periode hilang itu adalah bahwa evolusi spiritual adalah perjalanan penemuan diri yang tak berujung. Warisan kebijaksanaan kuno masih berdenyut, menanti siapapun yang ingin mencari. Transformasi terbesar tak pernah bermula dari pemujaan luar, melainkan dari penguasaan dalam. Kini pertanyaannya, siapkah kau memulai perjalanan transformasimu sendiri? Jalan para inisiat yang memoles seorang manusia biasa menjadi Kristus, jalan itu masih menunggu jejak langkahmu. Siapapun yang menapakinya kelak akan mengalami sendiri. Keilahian tak pernah di luar sana, melainkan selalu menunggu untuk diingat di sanubari terdalam. Sekian masa, tahun-tahun Yesus yang tersembunyi tetap jadi teka-teki sunyi, sebuah diam dalam sejarah yang memantik ribuan tafsir, diskusi tanpa henti, dan tabir yang sukar dibuka. Namun boleh jadi, keheningan ini sengaja ditulis. Mungkin masa-masa yang absen ini memang tak dicatat dalam kitab suci, karena ia adalah bagian dari perjalanan inisiasi. Jalan yang melahirkan pencari menjadi pujangga, manusia biasa menjadi makhluk yang telah tersentuh keabadian. Sebuah jalan yang tidak dimaksudkan sekadar untuk diceritakan, melainkan untuk dijalani. Jika kita mengumpulkan serpihan-serpihan bukti yang tersisa, akan tampak bahwa perjalanan Yesus adalah perjalanan penolakan terhadap ketundukan buta pada tradisi, melainkan jejak penemuan diri, pencarian kebijaksanaan universal, dan pendakian batin. Dari para biksu yang menyibakkan kabut Himalaya, ke misteri Mesir kuno, hingga hikmah esoterik para druid dan leluhur di barat, jalannya adalah jalan kebangkitan, bukan sebagai pengikut pasif, melainkan sebagai inisiat yang sadar dan terbangun. Dan dalam perjalanannya, ia membangkitkan potensi ilahi yang sesungguhnya sudah melekat di dalam diri setiap kita. Ingatlah rahasia terbesarnya. Perjalanan ini bukan berakhir di dirinya saja. Semua yang ia peroleh, semua yang ia lewati, semua hikmah yang ia tinggalkan, tak hanya untuk dikagumi atau dipuja, melainkan untuk dijalankan, bukan sekadar sebagai agama eksternal, tapi sebagai perubahan batin dalam diri setiap peziarah hakikat. Jadi, jika tahun-tahun yang hilang itu adalah fase pencapaiannya pada kesadaran ilahi, apa artinya bagi kita? Itu berarti pertumbuhan rohani bukanlah hadiah cuma-cuma, namun hasil perjuangan. Kebijaksanaan tak sekadar dicurahkan, namun harus dicari. Dan pencerahan bukanlah hak segelintir,
tetapi terbuka bagi siapapun yang cukup berani menapaki jalan tersebut. Pertanyaannya masih sederhana. Akankah kau berani melangkah? Akankah kau lampaui batas dogma, iesakan ilusi keterasingan, dan mencari kebenaran sejati yang memang tak pernah musnah, hanya tertutupi oleh lupa? Karena kerajaan surga tidak ada pada bangunan buatan manusia, tidak di ukiran naskah, tidak dalam undang-undang fana. Kerajaan surga selalu ada di dalam, selalu menunggu untuk ditemukan oleh jiwa yang siap menoleh ke dalam. Jika getar kisah ini menyentuh relung jiwamu, jika ide-idenya membangkitkan sesuatu yang mengantarkanmu pada gerbang baru kehidupan, jangan jadikan podcast ini titik akhirnya. Tinggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar. Apakah kau percaya Yesus pernah mengembara ke India, Mesir, atau tempat lain yang misterius? Menurut pandanganmu, apa esensi terbesar yang berhasil ia dapatkan di tahun-tahun yang tak tercatat itu? Dan jika hasratmu masih ingin menjelajah lebih jauh ke rahasia kuno, menyingkap kebijaksanaan yang terlupakan, menelusuri lebih banyak kebenaran abadi, jadikanlah dirimu bagian dari komunitas ini. Berlanggananlah, karena ini hanyalah tapak awal. Perjalanan menuju misteri tidak pernah benar-benar usai. Bagi setiap jiwa pencari, selubung kebenaran pada akhirnya selalu menyingkapkan diri.